10 menit. Baik, izin Bapak Ibu 10 menit lagi kita akan siaran langsung. Kami persilahkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan dan berada di ruangan ini, kalau belum masuk bisa dikoordinasikan lagi. Karena kalau telah mulai siaran langsungnya maka tidak boleh lagi ada yang memasuki ruangan ini.
Standby opening 30 detik. Pendengar dan pemirsa PAL TV, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pemirsa PAL TV dan hadirin, senang sekali saya CEK menyapa Anda semua hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit tentu kita semua mendoakan supaya lekas sembuh dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pemirsa PAL TV dan hadirin, inilah siaran langsung debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kita beri tepuk tangan. Pemirsa PAL TV dan hadirin, debat kali ini diikuti dua pasang calon atau paslon, yakni paslon nomor urut 1, calon bupati Insinyur Haja Ratna Mahmud dan calon wakil bupati Haja Suwarti SIP. Paslon nomor urut 2, calon bupati Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM dan calon wakil bupati Haji Mulyana MPD. Adapun tema debat kali ini, penyelesaian persoalan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah. Hadirin, untuk membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemirsa PAL TV dan hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Anasta Tias SE selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Musirawas untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Musirawas beserta Sekretaris dan para Kasubag, yang kami hormati sahabat kami Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas beserta anggota, yang kami hormati Bapak PJS Bupati Kabupaten Musirawas, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dandim 0406 MLM dan Bapak Kapolres Musirawas, yang kami hormati para panelis, moderator, dan pembawa acara, yang kami hormati dan kami banggakan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020, pasangan calon nomor urut 1 yang Cawagup Ibu Haja Suwarti SIP, pasangan calon nomor urut 2 Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM dan Bapak Haji Mulyana MPD, para senior kami dan abang-abang kami, ketua tim pemenangan, tim kampanye dan LO paslon masing-masing pasangan calon, Bapak Ibu masyarakat Musirawas yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala berkat ridho dan inayahnya, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahim di Hotel Excelton Palembang dalam rangka menghadiri debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Seyogyanya kegiatan pelaksanaan debat publik kedua ini dihadiri lengkap masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi KPU Kabupaten Musirawas telah menerima surat pemberitahuan dari tim pemenangan atau tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang menginformasikan kepada KPU Kabupaten Musirawas atas ketidakhadiran Cagup nomor urut 1 Ibu Insinyur Ratna Mahmud, dan sore hari ini hanya dihadiri oleh Cawagup nomor urut 1 Ibu Haja Suwarti. Mudah-mudahan kegiatan debat pada hari ini tidak mengurang arti daripada tujuan kita dalam rangka melaksanakan kegiatan debat publik antar pasangan calon putaran kedua di Kabupaten Musirawas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, warga Musirawas yang kami hormati, izinkan kami secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu mensukseskan pelaksanaan debat putaran kedua ini di Hotel Excelton Palembang pada sore hari ini. Debat publik putaran kedua ini kami usung dengan tema penyelesaian persoalan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah. Kami berharap agar debat pada sore hari ini mampu memberikan edukasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Musirawas, sehingga partisipasi pada pemilihan serentak 2020 tetap meningkat walaupun kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, warga Musirawas yang kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa debat terbuka yang kita laksanakan pada sore hari ini adalah debat yang kedua dari 2 kali yang kita rencanakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan wahana kegiatan ini sebagai membangun tradisi dan transisi kepemimpinan yang baik. Para kandidat juga mampu memperlihatkan kepada masyarakat
bahwa bisa menjadi contoh dan teladan bagi daerah-daerah yang melaksanakan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, khususnya pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Debat publik kedua pada sore hari ini kami berharap semakin memantapkan dan meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Izinkan kami KPU Kabupaten Musirawas berpesan dan mengajak kepada masyarakat Kabupaten Musirawas, jangan takut dan ragu untuk datang ke TPS untuk memilih pilihannya. Selamat mengenali para pasangan calon dan selamat menyaksikan debat publik. Mari kita sukseskan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Gunakan hak pilih dan jangan golput. Jadilah pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian, untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran acara sore hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Doa akan dipimpin oleh Haji Doni Meilano Amir, SHI MSY. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berkah ini mohon izin saya membawakan memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafihi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul dalam keadaan rasa syukur yang luar biasa atas nikmat yang Kau telah berikan, sehingga kami dapat melaksanakan acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas. Oleh karena itu ya Rabb, ya Aziz, kami yakin ya Rabb akan lahir para pemimpin-pemimpin yang betul-betul memikirkan nasib rakyatnya, nasib masyarakatnya, dan kami yakin akan lahir putra-putri terbaik dari Kabupaten Musirawas ini ya Rabb. Ya Razzaq, Kau Maha Pemberi rezeki ya Allah. Limpahkan rezeki, rezeki kesehatan, rezeki persahabatan, rezeki persatuan, rezeki tentunya persatuan bangsa ini ya Allah. Semoga wasilah dengan pilkada ini kami semakin kuat, semakin bersatu dan saling memahami arti persahabatan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Dan kami mohon ya Allah, ya Fattah, tanamkan ke dalam jiwa kami ini ya Allah kesadaran dan kesemangatan pengabdian untuk bangsa, negara dan agama. Terakhir ya Allah, semoga pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati dan perpisahan juga Kau berkahi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Syattar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan kita pada sore hari ini. Kita rehat sejenak sebelum memasuki sesi debat. Jadi tetaplah bersama kami. Kami, KPU Kabupaten Musirawas, jadilah pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sudah. Dan jangan golput. Ingat, hari Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Ratna Mahmud dan saya Haja Suwar menyatakan siap untuk maju. Kami bertekad akan membawa Musirawas lebih baik. Musirawas harus maju. Musirawas harus sejahtera. Mohon doa restunya. Semoga kita berhasil memimpin Musirawas untuk lebih baik. H2G Mulia sempurna. Lanjutkan coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Beli lilin di toko buku. Lilin dibakar dengan korek api. Kalau kita milih yang lain belum tentu. Kalau milih Hendra Gunawan lah ada bukti. Coblos nomor 2. Saya, Haji Ahmad Rizali, pejabat sementara Bupati Musirawas, menghimbau dan mengajak semua masyarakat Kabupaten Musirawas yang telah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilihnya untuk kemajuan Kabupaten Musirawas di masa mendatang. Kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Musirawas untuk memberikan hak pilih saudara dalam rangka pesta demokrasi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau agar peserta dan pemilih menjaga agar pilkada ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan mari sama-sama kita ciptakan pemilu kada yang damai. Baik pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian, debat publik putaran kedua calon bupati dan wakil bupati Musirawas tahun 2020 ini akan dipandu oleh seorang moderator yang berpengalaman memandu acara debat pilkada, seorang presenter dan MC terkenal. Ada badut sungguh jenaka, badut datang dari Lakota, cantik menawan mirip CEK. Sambutlah Ita Husni, moderator kita. Kita beri tepuk tangan.
seperti CEK ya, itu yang saya ambil pantun terakhirnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin dan juga pemirsa PAL TV dimanapun saat ini Anda berada. KPU Kabupaten Musirawas bekerjasama dengan stasiun PAL TV menggelar inilah debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan saya Ita Husni bertindak selaku moderator pada debat kali ini, tentunya diberi mandat oleh KPU Kabupaten Musirawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota. Moderator juga bertugas untuk memandu sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis, juga memandu sesi tanya jawab antar paslon, dan moderator juga bertugas memandu konten debat agar sesuai pada koridor tema. Debat publik ini juga disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran stasiun PAL TV dengan terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan, serta dapat juga disaksikan melalui live streaming di media sosial YouTube PAL TV, Memang Punya Kita, Facebook Palembang TV, YouTube dan Facebook KPU Musirawas. Pemirsa dan juga hadirin, debat publik ini adalah salah satu tahapan penting dalam pilkada sebagai sosialisasi ide, gagasan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas agar masyarakat Musirawas dapat memilih dan mengetahui program-program apa saja yang ditawarkan oleh calon pemimpinnya untuk kemajuan daerahnya 5 tahun mendatang, serta juga mencari dan menyelesaikan permasalahan yang saat ini masih ada di Kabupaten Musirawas. Dan hadirin langsung saja, inilah dia sosok putra-putri daerah terbaik Kabupaten Musirawas, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kami undang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1, Ibu Insinyur Haja Ratna Mahmud dan Ibu Haja Suwarti SIP. Selamat datang Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan mohon maaf juga untuk pemirsa dan juga hadirin, seyogyanya seharusnya calon bupatinya paslon nomor urut 1 hadir pada hari ini, namun dikarenakan sesuatu dan lain hal jadi diwakilkan dengan calon wakil bupatinya paslon nomor urut 1. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita akan langsung saja mengundang inilah pasangan calon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM dan Bapak Haji Mulyana MPD. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Sehat hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Baik pemirsa dan juga hadirin, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita akan mengenal lagi sosok putra-putri daerah terbaik Kabupaten Musirawas dalam profil singkat yang akan saya bacakan berikut ini tentunya. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupatinya yaitu Ibu Insinyur Haja Ratna Mahmud, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 8 Agustus tahun 1964, pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Bukit Sulat Lubuk Linggau. Dan calon wakil bupatinya Ibu Haja Suwarti SIP, lahir di Buai Madang pada tanggal 27 Oktober tahun 1958, lulusan strata 1 ilmu politik dan aktif di berbagai organisasi. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 dengan calon bupatinya yaitu Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 29 Juli tahun 1964, lulusan strata 2 Magister Manajemen Unsri. Dan calon wakil bupatinya yaitu Bapak Haji Mulyana MPD, lahir di Sleman pada tanggal 24 Juli tahun 1962, lulusan strata 2 Universitas Bengkulu dan pernah menjadi seorang pengajar. Itu dia tadi sosok pasangan tentunya calon wakil bupati dan juga wakil bupati dari Kabupaten Musirawas tahun 2020. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Baik, dan berikut ini akan saya bacakan terlebih dahulu aturan atau tata tertib debat yang perlu dipatuhi baik itu untuk paslon maupun peserta yang hadir saat ini.
Anda juga bisa langsung melihat di LED yang ada di belakang saya saat ini. Tata tertib pasangan calon debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Musirawas tahun 2020. Yang pertama, setiap pasangan calon hanya diperkenankan membawa 4 orang tim pemenangan dan tidak diperkenankan membawa pendukung sehubungan dengan protokol kesehatan dan ketentuan dari gugus tugas COVID Sumatera Selatan. Setiap pasangan calon wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan, tetap menjaga jarak satu sama lain. Moderator akan memandu debat secara adil untuk tidak diperkenankan menyela atau instruksi atau memotong pertanyaan atau jawaban yang sedang dilontarkan oleh para panelis maupun dari paslon lain. Semua jawabannya akan diberikan oleh masing-masing paslon, akan ditunjukkan oleh timer yang ada di layar LCD di depan Anda. Silakan berhenti apabila waktu sudah habis. Durasi menjawab dari paslon akan disebutkan oleh moderator dalam setiap sesi. Untuk itu harap diperhatikan baik-baik. Dan selanjutnya ini adalah tata tertib peserta debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Musirawas tahun 2020. Setiap peserta yang ada di dalam ruangan debat ini wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan, tetap menjaga jarak satu sama lain. Setiap peserta mengenakan ID card debat yang diberikan panitia. Untuk ID card yang lain tidak berlaku di ruangan ini. Peserta harap menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan demi kesuksesan acara ini. Tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi kecuali diminta oleh moderator. Di sela-sela jadwal break, panitia hanya menyiapkan waktu 5 menit sehingga sepanjang break pun peserta dan hadirin tidak diperkenankan meninggalkan tempat acara. Dan terakhir, seluruh alat komunikasi atau HP harap di silent atau digetar, termasuk tidak merokok atau rokok elektrik selama acara debat berlangsung. Itu dah tadi hadirin aturan tata tertib yang harus dipatuhi. Dan selanjutnya saya juga akan perkenalkan 3 orang panelis yang sudah hadir di hadapan saya saat ini. Tentunya mereka adalah orang yang telah berjasa dalam menyusun dan merumuskan pertanyaan. Langsung saja tentunya saya akan perkenalkan untuk panelis yang pertama. Ada Dr. Hajalis Hapsari Prihartini MSI, Rektor Stisipol Chandra di Muka, ahli komunikasi dan pemerhati masalah sosial. Selamat datang Ibu. Yang kedua, panelis kita yang kedua ada Profesor Dr. Haji Didi Susetyo, SE MSI, Guru Besar Universitas Sriwijaya. Selamat datang Bapak. Dan panelis kita yang ketiga ada Yuda Mahrom Dharma Saputra, SE MSI, pengamat ekonomi dan politik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk ketiga panelis kita yang sudah hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Baik, ada 3 segmen yang akan dilalui oleh paslon debat hari ini tentunya, di mana segmen pertama ada 2 tahapan. Di tahap pertama yaitu penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Tahap kedua yaitu sesi pertanyaan dari panelis yang berisi tanya jawab, tentunya tanggapan dan juga menanggapi dengan paslon. Segmen kedua yaitu debat antar paslon yang berisi pertanyaan, jawaban, tanggapan dan juga menanggapi. Dan di segmen terakhir yaitu segmen ketiga, closing statement, pernyataan penutup dari masing-masing paslon tentunya bagaimana paslon mengajak, meyakini tentunya pemilih di Kabupaten Musirawas pada tanggal 9 Desember 2020 nanti untuk mencoblos Bapak Ibu tentunya. Silakan nanti dengan gaya bahasa seperti apa dengan waktu yang akan kami berikan pastinya. Baik, dan tentunya semua segmen itu akan dilalui oleh paslon tidak jauh dari koridor tema yang akan kita angkat pada debat putaran kedua kali ini. Tema kita adalah penyelesaian persoalan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah. Itulah tema di debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Baik pemirsa dan juga hadirin, sebentar lagi kita akan memasuki segmen yang pertama di debat kali ini, yaitu pemaparan visi dan misi daripada masing-masing paslon. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu dan kami ingatkan kembali dimanapun kita berada saat ini, apalagi untuk Anda yang berada di luar rumah atau beraktivitas di luar rumah karena kita masih di situasi pandemi COVID-19, tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan tentunya menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan Anda. Kami akan kembali sesaat lagi.
Kami, KPU Kabupaten Musirawas, jadilah pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Ingat, hari Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Ratna Mahmud dan saya Hajah Suwardi menyatakan siap untuk maju. Kami bertekad akan membawa Musirawas lebih baik. Musirawas harus maju. Musirawas harus sejahtera. Mohon doa restunya. Semoga kita berhasil memimpin Musirawas untuk lebih baik. H2G Mulia sempurna. Lanjutkan coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Beli lilin di toko buku. Lilin dibakar dengan korek api. Kalau kita milih yang lain belum tentu. Kalau milih Hendra Gunawan ada bukti. Coblos nomor 2. Saya, Haji Ahmad Rizali, pejabat sementara Bupati Musirawas, menghimbau dan mengajak semua masyarakat Kabupaten Musirawas yang telah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilihnya untuk kemajuan Kabupaten Musirawas di masa mendatang. Kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Musirawas untuk memberikan hak pilih saudara dalam rangka pesta demokrasi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau agar peserta dan pemilih menjaga agar pilkada ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan Mari sama-sama kita ciptakan pemilu kada yang damai. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan kita akan memasuki segmen yang pertama sesuai dengan apa yang sudah saya informasikan di awal bahwa segmen pertama ini ada 2 tahapan yang akan dilalui oleh masing-masing paslon. Kita akan masuk ke tahapan yang pertama yaitu penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon dengan waktu 4 menit yang akan kami berikan. Akan kami persilakan terlebih dahulu paslon nomor urut 1 yang diwakili oleh calon wakil bupatinya untuk menyampaikan visi dan misinya dengan waktu 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, para panelis yang saya banggakan, paslon nomor 2 yang saya hormati, Ketua DPR Provinsi Sumatera Selatan, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Musirawas, Bapak Bupati, PJ Bupati Kabupaten Musirawas, Kapolres,
Dandim yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya rindukan, masyarakat Kabupaten Musirawas beserta hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Hajah Suwarti dan Ibu Ratna Mahmud memohon maaf atas ketidakhadirnya pada agenda debat yang pertama. Maka dari itu, mohon doa juga Ibu Ratna Mahmud semoga lekas sembuh supaya dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Musirawas. Berangkat dari keresahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Musirawas, maka Ramah berarti menyusun visi misi secara sederhana berdasarkan masalah-masalah yang dirasakan masyarakat Kabupaten Musirawas. Masyarakat rindu Kabupaten Musirawas sebagai swasembada pangan. Masyarakat rindu jalan mulus merata sampai ke tingkat desa. Masyarakat rindu pemimpin yang mengerti kepada rakyatnya. Kami Ramah berarti membuat 9 program unggulan guna menjawab segala permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Musirawas. Misi visi terwujudnya Musirawas maju, mandiri, dan bermartabat atau mantap. Makna filosofis dari visi tersebut: maju, kondisi masyarakat terus bergerak menuju ke arah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, perekonomian lebih mapan, keamanan lebih terjamin, terlayani dengan lebih baik. Mandiri, Musirawas dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya secara optimal. Bermartabat, masyarakat Musirawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika, termasuk di dalamnya ramah adalah sebagai ciri khas masyarakat Kabupaten Musirawas. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan 4 misi. 1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Waktunya habis Terima untuk kasih. penyampaian visi misi. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Baik, kita akan beralih ke paslon nomor urut 2 untuk penyampaian visi dan misi dengan waktu yang sama 4 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudari Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KPU Bawaslu Kabupaten Musirawas beserta komisioner, hadir di tengah kita yang kita hormati pejabat sementara Bupati Musirawas, Saudara Kapolres, Saudara Dandim yang berkesempatan hadir, yang kami hormati, kami cintai calon wakil Bupati Musirawas paslon nomor 1, yang kami hormati para pemirsa PAL TV dan tentunya yang berbahagia masyarakat Kabupaten Musirawas yang menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung debat ini yang saya banggakan dan saya cintai. Hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sesuai dengan tema debat sore hari ini dan sesuai dengan visi kami yang telah kami sampaikan pada debat yang pertama,
yaitu untuk melanjutkan Musirawas Sempurna Jilid kedua dengan 5 misi, 5 tujuan, 21 sasaran dan 3 program prioritas yang semuanya disusun berdasarkan sistematika berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari tema debat kita hari ini yaitu penyelesaian persoalan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai macam persoalan yang kompleks, kami menginventarisir dan juga sudah dijawab baik melalui visi dan misi, yaitu persoalan pertama yaitu masalah kemiskinan yang ini juga menjadi persoalan bangsa dan juga provinsi kita dan juga beberapa daerah, dan juga sumber daya manusia. Kami juga mengangkat masalah persoalan pemerataan infrastruktur, kemudian produktivitas dan daya saing ekonomi, dan keempat tata kelola pemerintah, yang kesemua ini sudah digambarkan dari 5 misi yang telah kami sampaikan. Persoalan kemiskinan dan juga sumber daya manusia, alhamdulillah Kabupaten Musirawas sekarang telah terentaskan dari kabupaten tertinggal, tentunya dengan indikator hampir ratusan, sehingga daerah ini yang hampir puluhan tahun dikategorikan kabupaten tertinggal, sehingga sekarang sudah terentaskan dan insya Allah akan menjadi daerah yang berkembang dan maju ke depan. Dan alhamdulillah angka kemiskinan kita juga terus menurun, walaupun masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kemudian juga dalam hal meningkatkan sumber daya manusia, dalam rangka kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, tentunya di bidang kesehatan dan juga pendidikan, juga telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ini semua juga berkat selarasnya pembangunan. Silakan Pak Mul, lanjut. Kesejahteraan masyarakat Musirawas itu ditentukan oleh ketersediaan pangan, papan, dan sandang. Oleh karena itu kami sudah sepakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, karena Musirawas adalah lumbung dari pertanian atau padi. Oleh karena itu kami akan menengahkan yaitu beras organik dan pembibitan organik, juga pembibitan buah-buahan, jeruk, kemudian mangga, kelengkeng, dan lain sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan PAD Kabupaten Musirawas. Kemudian dalam bidang keamanan dan religius keagamaan, maka kami... Baik, mohon maaf Bapak, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan hadirin untuk nomor urut 2. Dan penyampaian visi misi pun telah dilakukan oleh masing-masing paslon dengan waktu yang sudah kami tentukan tentunya. Dan kita akan beralih ke tahapan berikutnya, masih di segmen yang pertama, yaitu sesi tanya jawab dan juga tanggapan dari panelis dan juga paslon. Di mana aturannya adalah saya akan mengundi panelis mana yang akan terlebih dahulu untuk bertanya kepada paslon. Kemudian panelis terpilih juga akan mengundi paslon mana yang akan menjawab terlebih dahulu. Waktu bertanya adalah 1 menit, waktu menjawab adalah 2 menit, waktu jawaban 1 menit, dan waktu menanggapi dari paslon adalah 2 menit. Apakah sudah dapat dipahami untuk panelis dan paslon? Baik, kita akan mulai saja di tahap kedua, masih di segmen pertama yang berikut ini. Namun sebelumnya saya akan mengundi terlebih dahulu panelis mana yang akan memberikan pertanyaan. Langsung, panelis 1. Panelis 1, Ibu Dr. Hajalis Hapsari Prihartini MSI, silakan untuk mengundi paslon mana yang akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu tentunya. Silakan ditunjukkan Ibu ke kamera. Paslon nomor urut 2. Bersiap-siap paslon nomor urut 2. Pertanyaan dari panelis pertama, waktunya adalah 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk pertama saya ucapkan selamat untuk para paslon yang hari ini kami akan mendengarkan bagaimana saudara-saudara akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari kami. Khusus untuk paslon nomor urut 2, tadi saya sudah mendengar beberapa visi dan misi dari Bapak.
secara jelas dan singkat. Namun saya ingin bertanya, misi yang saudara buat dan visi itu, apakah ada yang belum dilakukan programnya? Mohon penjelasannya. Dan jika belum dilakukan programnya, apakah nanti akan menjadi lebih baik kota Kabupaten Musirawas? Terima kasih. Masih ada waktu Ibu mau nambahkan? Waktunya habis. Terima kasih panelis pertama. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab, dan 2 menit dimulai dari Anda. Terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Mengapa visi kami sempurna jilid kedua harus dilanjutkan? Tentunya dari apa yang kita susun agar rakyat Musirawas sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman dan aman. Pada periode pertama kita ada 7 misi kita, dan di periode kedua ini kita susun ada 5 misi kita. Dan di periode kedua persoalan-persoalan katakanlah yang menjadi persoalan kabupaten kita, tentunya insya Allah di periode kedua ini akan kita tuntaskan. Semua visi katakanlah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya ini ada ukurannya. Ini kita lihat dari tren turunnya angka kemiskinan kita yang dari 15 sekian, dari 16 sekarang turun terus menjadi 13,37, dan nanti di periode kedua ini akan minimal bisa 1 digit. Kemudian juga di indeks-indeks statistik yang lain, indeks pembangunan manusia, misalnya angka harapan hidup yang sekarang sampai 67, tentunya nanti ini akan terus kita tingkatkan lagi di periode kedua ini. Makanya kita usung sempurna, kita ingin mencapai angka yang paling maksimal nantinya di tahun yang kedua periode kami ini. Tentunya inilah kesempatan inilah yang akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin dengan wakil saya ini juga akan membantu karena di bidang ekonomi beliau yang sangat pengalaman ini di bidang bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga rakyat juga semakin sejahtera ke depan. Silakan Pak Mul tambah sedikit. Kesejahteraan masyarakat akan kami dukung dengan peningkatan UMKM. UMKM di Kabupaten Musirawas akan kita berikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan, juga dibantu permodalan bagi para petani dan pedagang. Waktunya habis Bapak untuk menjawab. Kembali panelis 1 kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Kalau tadi yang disampaikan seperti itu runtun, saya ingin sebenarnya UKM yang ada di Lubuk Musirawas, Kabupaten Musirawas, itu memang harus diberdayakan karena pemerintah sekarang sangat peduli terhadap UKM kita. Mungkin Bapak ingat, saya pernah membaca Lubuk Linggau itu adalah salah satu, Musirawas ini adalah salah satu pengekspor coklat. Saya pernah baca itu. Nah, kalau memang itu sudah artinya menjadi wacana, atau tolong tetap dikembangkan Pak. Karena paling tidak dengan beberapa kegiatan yang nanti akan diberikan pada UKM itu, salah satunya juga nanti harus diekspor keluar. Jadi menambah baik nama Kabupaten Musirawas. Dan ini ada kerja keras untuk Bapak jika nanti terpilih kembali. Baik, cukup, terima kasih panelis 1. Kembali paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit. Terima kasih Bu. Salah satu yang akan kami kerjakan ketika bangsa ini menghadapi pandemi virus corona, kita tahu semua pertumbuhan ekonomi nurun, kemudian juga alhamdulillah UMKM di Kabupaten Musirawas ini juga tumbuh, walaupun dengan kondisi sekarang, tapi banyak tumbuh, dan 5 tahun ke depan kami juga sudah menyiapkan karena kami menghasil sawit, karet, dan juga pertanian, khususnya pangan, kami swasembada pangan. Kita akan membangun 186 unit pengolahan CPO.
yang selama ini rakyat menjual biji sawitnya, sekarang mereka nanti akan menjual minyaknya. Ini juga untuk menjaga agar infrastruktur jalan kita juga akan semakin tahan lama. Dan ini juga bisa menyerap tenaga kerja ke depan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan meresmikan 1 unit. Sehingga nanti rakyat yang memiliki lahan seluas 100 hektar, ini akan kita bangun 1 unit pengolahan CPO, dan juga kita sudah memesan 100 unit pengolahan karet. Sehingga nanti rakyat juga bisa menghasilkan karet yang bersih dan kadar karet keringnya juga meningkat. Sehingga dengan jumlah karet yang ringan tetapi mereka memperoleh hasil yang besar, sehingga pendapatan mereka nanti dari jual karet ini bisa antara, kalau kadar karetnya terus meningkat, kadar karet keringnya meningkat, bisa 15 sampai 18 ribu rupiah. Dan ini juga salah satu usaha kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Mungkin di bidang koperasi bisa, Pak. Terima kasih. Untuk UMKM kami sudah banyak membantu dan membina. Dari pedagang kecil, pedagang sayur, itu kami bina dan alhamdulillah sudah berkembang baik di Kabupaten Musirawas. Mohon maaf waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon nomor urut 2 yang sudah menjawab tadi dari panelis pertama kita pada hari ini. Dan kami kembali masih dengan panelis yang pertama untuk memberikan juga pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Paslon nomor urut 1, tadi visi misi yang Anda sampaikan, saya belum melihat bagaimana Kabupaten Musirawas itu memberikan informasi promosi melalui wisata. Karena saya tahu di Kabupaten Musirawas itu sangat banyak tempat wisata yang belum dikenalkan kepada masyarakat. Jadi saya belum melihat tadi sebuah paslon memberikan gambaran tentang keberadaan Kabupaten Musirawas sebagai salah satu kabupaten yang ada di Sumatera destinasi wisatanya. Tolong Anda jelaskan, dan juga tolong digambarkan dari 14 kecamatan yang mana yang paling menarik untuk destinasi wisatanya. Terima kasih. Masih ada waktu, panelis? Cukup. Sudah jelas paslon nomor urut 1, silakan untuk menjawab dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Hajah Rizbasari Prihatini MSI atas pertanyaan di Kabupaten Musirawas yang terdiri dari 14 kecamatan, 186 desa dan 13 kelurahan. Hampir di setiap kecamatan ada destinasi pariwisata. Dalam hal ini kami tadi belum selesai, Bu, untuk menyampaikan visi misi karena waktu sudah habis. Ini sudah termasuk di program kami, yaitu untuk meningkatkan, memajukan Kabupaten Musirawas, terutama untuk menambah PAD, menambah income Kabupaten Musirawas dengan menghidupkan yang terutama yaitu BUMD, kemudian BUMDes, di situ termasuknya adalah destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Musirawas. Ini sudah mulai dikembangkan dan ada beberapa kecamatan yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, yaitu Kecamatan Sumberharta, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Trawas. Seluruhnya mungkin nantinya bisa dikembangkan destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Musirawas. Insya Allah dengan adanya pariwisata ini bisa menambah PAD Kabupaten Musirawas. Mungkin dari beberapa yang kami sampaikan ini masih banyak yang terutama BUMDes, Bu, ini yang lagi digalakkan di Kabupaten Musirawas. Ini hampir setiap kecamatan ada. Maaf Ibu, waktu
sudah habis untuk menjawab. Terima kasih. Nanti akan disambung kembali ya Ibu ya pada waktu menanggapi. Silakan panelis pertama untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Ya, kalau tadi Ibu jelas menyampaikan dari 14 kecamatan dan 186 desa itu ada beberapa yang sudah membuat membantu mempromosikan ya Bu ya, kecamatan dan juga Kabupaten Musirawas khususnya. Tapi saya sendiri melihat belum ada yang bisa dibanggakan di Kabupaten Musirawas kecuali lapangan pesawat terbang. Ya kan? Silampari itu Ya, jadi artinya khusus untuk Kabupaten Musirawas saya sangat berharap karena program yang Ibu sampaikan tadi sangat baik karena dengan adanya wisatawan nasional maupun internasional itu akan juga menambah PAD khususnya Kabupaten Musirawas. Nah, yang di sini mohon kiranya diberikan secara jelas yang bagaimana promosinya itu gitu atau yang bagaimana tempat wisata yang baik menurut Ibu yang tadi Ibu sampaikan salah satu kabupatennya. Itu saja. Cukup, terima kasih panelis 1. Kembali paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit mulai dari Anda berbicara. Baik Ibu, wisata yang bagaimana yang bisa menambah income atau PAD Kabupaten Musirawas? Tentunya kami mempunyai beberapa wisata yang sudah dikunjungi mungkin dari bukan hanya masyarakat Kabupaten Musirawas, bahkan yang dari Jakarta, yang dari mana kalau ke Kabupaten Musirawas sudah berkunjung ke kami punya kebenaran tempatnya tidak jauh dari Kabupaten Musirawas, tempatnya di Sumber Harta yaitu terkenal dengan Danau Aur yang di situ adalah potensi alam Ibu yang dikelola. Ini ya Pak Bupati yang mengelola, artinya sekarang sudah menjadi tempat wisata bisa dinikmati oleh pengunjung, bahkan seluruh wilayah Kabupaten Musirawas kalau hari libur ataupun hari besar itu sudah menjadi objek tempat wisata. Di sini yang diharapkan adalah wisata itu tempat itu nyaman, aman, parkir aman, kemudian menjamin keamanan dari para pengunjung itu Ibu, dan memuaskan apa yang disajikan baik harga dan sebagainya tidak artinya standar. Mungkin ini yang selama ini yang kami lakukan di wisata-wisata lain, terutama adalah akses jalan ke situ, kemudian rasa nyaman dari pengunjung, kemudian apa yang disajikan oleh wisata itu memang memenuhi selera dari para pengunjung dan memberikan kesopanan, kenyamanan dari para pelaku wisata yang ada di daerah yang di Kabupaten Musirawas. Masih ada waktu Ibu? Mau ditambahkan lagi? Tapi Ini sedikit bukan saja hanya Bu. di Danau. Waktunya habis Ibu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih juga panelis pertama yang sudah memberikan jawaban dan juga menanggapi. Dan kita akan beralih berikutnya masih dengan aturan main seperti tadi, bahwa saya akan mengundi panelis mana yang berikutnya akan memberikan pertanyaan kepada paslon. Baik, ini kayaknya sesuai urutan deh. Panelis kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Didi Susetio SMSI. Kami persilakan untuk juga mengambil paslon nomor urut berapa Pak? 2. Oke, bersiap-siap paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis kedua. Waktunya 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon yang nomor 2, Pak Indra dan Pak Mulyana. Dalam kondisi pandemi ini, tentu persoalan ekonomi ini menjadi kalang kabut, gitu ya, semrawut. Dan masalah ekonomi terkait dengan sosial, budaya, ya, kemudian keamanan dan sebagainya. Nah, ada beberapa satu program mungkin masalah ekonomi yang utama, yaitu tentang kesenjangan, ya, yang ditunjukkan indeks Gini. Nah, bagaimana program-program aktualnya yang tadi
visi misinya melanjutkan gitu ya, melanjutkan beberapa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempersempit kesenjangan. Ya. Silakan Pak Gunawan. Baik, waktu habis. Terima kasih panelis kedua. Kami persilakan juga paslon nomor 2 untuk menjawab waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Didi Susetio atas pertanyaannya, dan bersyukur Kabupaten Musirawas memang hampir 75% masyarakatnya hidup di sektor pertanian. Sehingga ini tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar. Dan ini dapat dilihat juga dari angka statistik yang ada bahwa kesenjangan di antara yang kaya dan miskin, gini rasio kita ini sangat rendah. Ya, mungkin dari data statistik saya lupa ingatnya, tapi memang di bawah 1 digit, artinya memang di basis pertanian ini memang ketimpangannya tidak terlalu besar. Dan ini ditunjukkan ketika pandemi virus corona ini terjadi, dengan kita surplus beras hampir 200 ton setiap tahun. Karena kita dari tahun 1981 ini telah surplus beras. Sektor pertanian pangan kita kuat, sehingga kita untuk menjaga ketenangan masyarakat ketika pandemi datang, kita terus memberikan bantuan kepada mereka karena kita menghasilkan beras sendiri. Sehingga mereka tenang, ketika perut mereka kenyang, mereka aman, sehingga keamanan, ketertiban, ketentraman ini bisa terjamin. Artinya rakyat kalau perutnya diurus dulu, dan ini bersyukur karena Musirawas memang dianugerahi sumber daya alamnya, khususnya sektor pertanian yang demikian menjanjikan ke depan. Dan bisa dilanjutkan Mbak In? Terima kasih. Untuk kesenjangan itu bisa diatasi dengan beberapa pelatihan dan pembinaan. Ya, alhamdulillah syukur di samping pertanian juga ada kemandirian untuk menanam buah-buahan, itu tadi sudah disampaikan. Kemudian tempat pariwisata itu tadi disampaikan sebetulnya sudah 5 nasional di Sri Pengganti. Baik, waktu habis Bapak untuk menjawab, dan kembali panelis kedua Profesor untuk menanggapi, waktu 1 menit. Baik, seharusnya untuk Kabupaten Musirawas jangan terpuaskan dengan sektor primernya, gitu ya. Nah, bagaimana tadi sudah didengar untuk visi misi meningkatkan untuk ada pengolahan biji sawit, dan sebagainya. Nah, bagaimana ini juga harus dikembangkan mengenai tidak hanya sektor primer, tetapi harus sektor sekunder. Nah, di program di visi misi Bapak juga menyebutkan unggulannya industri, gitu ya, untuk mengembangkan industri. Nah, industrinya apakah fokus kepada yang UMKM atau industri kecil, menengah, rumah tangga, itu menjadi suatu daya dobrak untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi masa pandemi ini. Gitu. Itu sekaligus saran saya, gitu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari panelis kedua. Kembali untuk menanggapi paslon nomor 2, waktu 2 menit. Baik, terima kasih Profesor. Memang kita masih kondisi primer yang memang ke depan di periode kedua yang akan kita lanjutkan. Makanya tadi kita contoh pabrik sawit, pengolahan, sama turunan-turunannya, insya Allah ke depan ini akan terus kita bangun. Dan kemudian karena kita sektor primer adalah pertanian, maka pengolahan hasil pertanian ini, baik bentuk kemasan dan lain sebagainya, malahan kita ada beberapa tadi contoh coklat, sekarang karena kemasannya bagus sehingga dia bisa ekspor tadi. Dan demikian juga produk UMKM yang lain. Jadi insya Allah kita juga di periode yang pertama ini sudah kita juga rintis, sehingga pendapatan nilai tambah dari produk primer kita ini juga terus semakin meningkat, khususnya di sektor-sektor pertanian. Dan kita juga tadi ada padi organik yang juga ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat di luar daerah kita. Ini juga masalah kita hanya masalah pengemasan dan juga masalah promosinya. Dan alhamdulillah ini juga terus mengalami kemajuan. Makanya kami ingin jangan sampai pekerjaan yang telah kita rintis ini, visi sempurna yang akan kita tuju ini,
karena keterbatasan waktu yang ada, insya Allah di periode lanjutan ini, saya katakan nanti insya Allah ini bisa teruntaskan. Silakan Pak Mul. Selanjutnya mengenai tadi pembibitan buah dan jeruk, kemudian juga peningkatan industri yang sudah disampaikan tadi. Yang jelas kami membantu para UMKM dari segi perdagangan dan perindustrian, dari yang tradisional ke arah ke modern dengan pengemasan dari impor regional menjadi nanti ditingkatkan tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Baik, waktu habis, kita berikan tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 2. Dan kita akan beralih masih dengan panelis yang pertama. Pertanyaan maksud kami untuk paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, panelis kedua ya. Oke, ini apa kabar Bu Warti? Ada beberapa hal tadi diungkapkan, mantap gitu Bu ya. Ya. Tapi satu hal yang diuraikan tadi yaitu mengenai meningkatkan PAD. Nah memang selama ini PAD Musirawas rendah ya Bu ya. Coba bisa langsung dijawab sebentar Bu. Atau tinggi? PAD-nya. PAD-nya. Nah. Yang sekarang? Ya. Besarnya? Ya. Rendah atau tinggi Ibu? Enggak, rendah atau tinggi aja. Kalau besarnya mungkin lupa Ibu. Oh iya, iya. Ya masih rendah ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau rendah tentu baru-baru ini Kabupaten Musirawas mendapat kepala daerahnya inovatif kedua di Sumsel. Bagaimana program-program untuk meningkatkan PAD ini Bu? Silakan Bu. Baik, kita habiskan dulu waktunya. Terima kasih Bapak Prof. Panelis kedua, silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Didik Setio SEMSI atas pertanyaan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Musirawas, yang mana sesuai dengan tema pada hari ini adalah penyelesaian persoalan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kami paslon nomor urut 1 Hajah Ratna Mahmud bersama Hajah Suwarti, kalau memang nantinya diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas ini adalah kabupaten yang sangat kaya, tambang minyak, tambang gas, batu bara, sawit, karet, dan semuanya ada. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, artinya kami menginginkan dana bagi hasil dari pusat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan Pak Gubernur. Kemudian kami akan mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musirawas yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian akan kami optimalkan yaitu dengan BUMD, BUMDes, kemudian pelaku-pelaku pasar dan tempat-tempat. Mohon maaf Ibu, waktunya habis pariwisata. 2 menit tentunya, nanti dilanjutkan kembali. Kembali panelis kedua untuk menanggapi 1 menit. Baik, ya. Kalau nanti penerimaan daerah boleh Bu ya, semuanya nanti lobby ke pusat, ke provinsi. Ini PAD-nya. PAD Musirawas relatif rendah masih. Kalau anggarannya APBD-nya udah ya mencapai hampir 2 triliun kalau salah ya, mungkin bahkan lebih. Nah, kalau PAD dari pajak daerahnya Bu, dari retribusi daerah. Nah, ini digali seharusnya ya. Jangan sampai nanti kalah dengan Lubulinggonya, meskipun kota gitu ya. Lubulinggo lah kotanya besar. Nah, memang masih sektor primer itu sulit sekali untuk menggali PAD tadi, pajak daerah. Tetapi kalau dengan sistem
yang diupdate untuk menggunakan IT ya, menggunakan penagihan secara intensif itu PAD ya, masih lebih kurang masih sekitar 5% Bu ya PAD. Jadi harus ditingkatkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kembali paslon nomor 1, silakan menanggapi kembali dari panelis kedua. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik Bapak Profesor, tadi belum selesai. Artinya apabila kami diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas, kami akan menggali secara optimal sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Musirawas, akan kami optimalkan seoptimal mungkin. Tentunya ini bukan suatu hal yang mudah, tapi insya Allah namanya pemimpin harus optimis, bisa untuk melakukan hal ini. Ini sudah tekad kami bersama Ibu Ratna Mahmud. Segala sesuatu yang ada di Kabupaten Musirawas yang mungkin belum optimal, kami akan bekerja keras untuk, artinya apa yang sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Musirawas akan kami gali Pak, seoptimal mungkin. Insya Allah cita-cita yang mulia ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang termasuk dalam visi misi kami mantap ini bisa kami laksanakan selama 5 tahun ke depan apabila dipercaya mendapat amanah dari masyarakat Kabupaten Musirawas. Visi misi kami tadi mantap, mungkin sedikit ini Pak, maju, mandiri, dan bermartabat. Baik, cukup, terima kasih tentunya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon nomor urut 1. Dan juga terima kasih panelis kedua yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Dan kita akan beralih ke panelis selanjutnya. Masih ada tersisa 1 panelis lagi ya. Tapi tetap bolanya tetap saya harus sambilkan. Ada panelis ketiga kita hari ini, yaitu Bapak Yuda Mahrom Dharma Saputra SMSI, yang akan memberikan pertanyaan. Yang pertama untuk paslon nomor urut berapa? Silakan ke kamera. Nomor 2 kembali. Oke. Baik, paslon nomor 2 bersiap kembali tentunya. Dan 1 menit waktu untuk bertanya. Panelis ketiga, waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Selamat Pak Hendra dan Ibu Sulastri sebagai pasangan calon. Dari visi misi yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra terkait dengan infrastruktur. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan adalah ketersediaan infrastruktur yang dapat menunjang semua aspek kehidupan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur terkadang mengalami kendala. Ada kewenangan daerah, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan pusat. Terkait hal itu tersebut, langkah-langkah strategis apa yang akan saudara lakukan terutama dalam meyakinkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar infrastruktur ini bisa tersedia dengan baik? Silakan, makasih. Masih ada waktu panelis? Cukup. Cukup, kita habiskan dulu waktu kita, 1 menit yang diberikan. Baik, terima kasih panelis yang ketiga. Kami persilakan paslon nomor 2, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara untuk menjawab. Terima kasih Pak Yuda Mahrom. Persoalan infrastruktur ini sudah menjadi persoalan nasional kita. Makanya pemerintah pusat juga fokus untuk membangun infrastruktur ini, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur non dasar, pelayanan dasarnya. Dan di Kabupaten Musirawas yang memang menjadi fokus persoalan di masyarakat yang terus dituntut oleh masyarakat, katakanlah jalan. Sama di daerah manapun juga demikian.
Secara data, jalan nasional di kita hanya ada kurang lebih 148 km. Dan jalan provinsi kurang lebih 50,28 km. Kalau kita bandingkan dengan jalan kabupaten kita, yang sekarang jumlahnya panjangnya hampir 1.400, kurang lebih 1.400 km. Dapat kita lihat perbandingan ini. Dan kemudian jalan desa kita, karena hampir 60% daerah kita adalah daerah transmigrasi. Dari 186 desa kita ada 100 lebihnya adalah transmigrasi. Tentunya desa ini dengan blok-bloknya memerlukan jalan desa yang sangat luas. Dan ini kurang lebih hampir kami data ada 1.700 kurang lebih kilometer jalan dalam lingkungan desa ini. Kemudian jalan non status ada 63 kilometer. Dan alhamdulillah berkat sinergi antara pemerintah pusat provinsi, ada beberapa ruas jalan kabupaten ini kita serahkan kepada provinsi. Karena tadi beban kita terlalu besar, dan kemudian alhamdulillah dengan ada dana desa tadi, sehingga jalan kurang lebih 1.700 ini juga dengan dana desa hampir 5 tahun ini juga membangun jalan-jalan desanya. Dan tentunya kita juga melibatkan pihak swasta. Alhamdulillah beberapa swasta kita juga bersinergi untuk membantu. Kami yakin dengan gotong royong, persatuan dan kesatuan, sekompleks apapun persoalan yang ada, kita insya Allah mampu menyelesaikan itu. Sekali lagi terima kasih. Baik, cukup Bapak, waktunya habis. Sekarang untuk menanggapi silakan panelis ketiga, waktu 1 menit. Terima kasih. Jadi Pak Endra, saya baru pulang semalam dari Murah. Biasa saya lewat Linggau, tapi kebetulan kemarin saya lewatnya dari melewat jalan dari tembusnya ke Muara Kelingi. Cukup efisien, efektif waktu yang saya lakukan. Biasanya 1 jam lebih saya harus memutar ke Linggau, dengan itu saya memotong 1 jam. Tapi yang menjadi persoalan, jalan tersebut mengalami kendala, tidak mulus, tidak baik. Nah, ini menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat di sana, karena menurut masyarakat di sana dengan jalan yang kurang bagus ini, aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat itu menjadi terkendala. Nah, langkah apa yang saya inginkan dari Bapak dalam mungkin 1 tahun ke depan yang harus dilakukan dalam mengatasi hal ini? Baik, waktu habis untuk menanggapi jawaban, dan kembali untuk menanggapi paslon nomor urut 2, kami persilakan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Yuda. Sayang tadi jalannya enggak jelas Pak, apakah ini jalan nasional, apakah jalan provinsi, apakah jalan desa yang Bapak lalui. Saya katakan tadi kalau jalan kabupaten, nanti jalan desa, atau jalan kebun sawit yang Bapak lalui. Nah, ini kan ada porsi pembagiannya dengan keterbatasan yang ada. Mengapa kita ingin melanjutkan sesuai dengan visi kita Musirawas sempurna, ini yang kurang, yang belum baik, inilah yang akan kita sempurnakan ke depan. Dari panjang jalan yang ada tadi, kita punya data hampir yang rusak berat, yang menjadi beban kita hampir kurang lebih hanya 11% lagi Pak. Memang sayang Bapak tadi lewat yang hanya 11% tadi. Kalau Bapak yang lewat yang lebih hampir 80 mungkin Bapak geleng-geleng. Karena 186 desa kita seluruhnya jalan desanya juga sudah aspal semua Pak. Hampir 30 tahun mereka nggak lihat aspal. Dan inilah yang akan kita sempurnakan di periode kedua ini. Kalau ada yang mengatakan jalan mulus segala macam, insya Allah ini bisa mulus. Karena mappingnya, mapnya, apa yang harus kita kerjakan sudah semua. Karena kita membuat jaringan jalan ini, kebenaran saya 30 tahun di Bapeda merencanakan setiap jengkal tanah yang ada di Musirawas itu. Sehingga kita tidak mulai nol lagi, tinggal melanjutkan saja. Memang kondisi kita dengan buah sawit yang demikian banyak sekarang, ekonomi rakyat, inilah tonase jalan kita yang hanya 5-6 ton, mobil sawitnya sampai 15 ton. Ini juga membuat cost kita untuk memperbaiki ini demikian ini. Sebenarnya hampir sudah tuntas semua. Sehingga sekarang tinggal menyambung, menambah khususnya jalan-jalan desa tadi. Tapi nanti tolong jalan mana Bapak? Ini kewajiban saya ketika diberikan amanah, jangan sampai panelis nanti ke sana lagi, kita udah 2 periode jalannya belum diperbaiki. Insya Allah ini bisa tuntas. Dan sekali lagi terima kasih. Baik, cukup terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 2.
Baik, masih dengan panelis yang sama, panelis ketiga kita akan memberikan juga pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik Ibu, terkait dengan kemiskinan, ini merupakan problem sosial yang amat serius yang harus selalu diupayakan untuk bagaimana cara mengatasinya. Nah, bahkan dalam perhelatan politik seperti sekarang ini menjadi jargon tentang kemiskinan. Pemerintah pusat pun serius terhadap ini sehingga mengeluarkan undang-undang peraturan presiden untuk menanggulangi percepatan mengurangi kemiskinan ini. Nah, ketika nanti Ibu terpilih, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan? Memang ada penurunan yang seperti dikatakan Pak Endra tadi, dari 676 menjadi 0,37. Ada 0,3, belum 1 digit yang dilakukan. Kira-kira apa yang langkah yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih, kita habiskan dulu waktunya karena 1 menit kami berikan untuk pertanyaan. Baik, 2 menit waktunya untuk menjawab. Silakan paslon nomor 1, mulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Yuda Mahrom Dharma Saputra SEM SI atas pertanyaannya. Langkah-langkah apa yang paslon nomor 1 ini lakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan apabila nanti terpilih? Yang pertama, ini sudah menjadi pemikiran kami. Yang langkah yang paling utama yaitu kami mengadakan penguatan ekonomi kreatif dengan dana stimulus 10 miliar dalam 1 tahun. Ini diperuntukkan untuk para pelaku ekonomi menengah ke bawah yang selama ini mereka usahanya kecil tapi tertindas atau terhimpit oleh rentenir atau bank plecet kalau di desa-desa itu Pak, di seluruh wilayah Kabupaten Musirawas ini yang tidak pernah terlepas dari kemiskinan ini. Maka kami nantinya akan memberikan stimulus 10 miliar untuk para pelaku ekonomi kreatif menengah ke bawah seperti tukang sayur, tukang bakso, kemudian tukang keripik dan sebagainya. Itu sudah kami pikirkan. Kemudian penggunaan tenaga kerja lokal bagi perusahaan yang akan berinvestasi di Kabupaten Musirawas, karena dengan adanya penggunaan tenaga kerja lokal ini akan memberi pekerjaan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas yang selama ini tidak ada pekerjaan. Nantinya kalau memang ini ada investor akan kami prioritaskan 80% tenaga dari tenaga lokal. Kemudian revitalisasi waktu menjawab sudah habis, nanti bisa dilanjutkan kembali. Mohon maaf Ibu sebentar. Silakan kembali panelis ketiga untuk menanggapi, waktu 1 menit. Terima kasih. Kalau tadi Ibu bicara tentang ekonomi dan pengangguran. Tapi persoalan kemiskinan itu tidak hanya di ekonomi dan lapangan pekerjaan. Persoalan sumber daya manusia, pendidikan, itu juga menjadi persoalan dalam hal pengentasan kemiskinan. Juga persoalan kesehatan, juga menjadi persoalan yang momok dalam hal tingkat kemiskinan. Nah, apa yang harus Ibu lakukan terhadap dengan pendidikan? Kita tahu Muratara ini ada Musirawas ini, saya ulangi, Musirawas ini ada universitas, tapi universitasnya berada di Linggau, tidak berada di Musirawas. Kemudian dalam hal sekolah-sekolah juga mungkin perlu peningkatan dalam hal penanganan sekolah yang ada di Musirawas. Silakan Bu. Masih ada waktu, sudah cukup. Baik, terima kasih panelis ketiga. Silakan kembali untuk menanggapi paslon nomor urut 1, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik Bapak, di dalam penanggulangan kemiskinan ini kami sudah menawarkan kepada masyarakat Kabupaten Musirawas dengan 9 program unggulan yang ini erat hubungannya
dengan meningkatkan kemiskinan yang ada di Kabupaten Musirawas. Yang pertama yang kami tawarkan adalah 1 periode jalan mulus, karena jalan ini menentukan, Pak. Menentukan hasil bumi yang akan keluar. Kalau jalannya buruk, Bapak, petanilah yang akan selalu mendapat, yang selalu dirugikan. Kemudian yang kedua, bantuan pondok pesantren di setiap kecamatan, termasuk guru ngaji, marbot dan sebagainya ada di situ, yaitu 10 miliar juga. Mendirikan rumah tahfiz Quran di setiap desa, ini untuk menyiapkan generasi yang tangguh. Kemudian seragam sekolah, Pak, dengan adanya kemiskinan ini, dengan kami menyiapkan seragam sekolah dari SD dan SMP, mudah-mudahan masyarakat akan merasa terbantu, terutama masyarakat yang tidak mampu. Kemudian berobat gratis, walaupun selama ini memang sudah program berobat gratis, tapi kami kenyataannya di daerah masih banyak keluhan-keluhan masyarakat. Ini semua nanti akan kami luruskan, akan kami benari, memang benar-benar berobat gratis beserta pendampingan yang akan dikirim ke Palembang ataupun kemana yang memerlukan pasien yang dirujuk. Kemudian bantuan alat berat, mungkin Bapak Ibu semua sekarang tahu bahwa di Kabupaten Musirawas tempatnya Mohon maaf sekali lagi Ibu, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon dengan nomor urut 1. Pengennya banyak sekali ya Bu ya waktunya, namun memang waktu kita terbatas tentunya. Dan sekali lagi terima kasih untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan kepada paslon kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk para paslon kita, karena mereka begitu luar biasa. Tidak mudah seseorang untuk berbicara di depan publik, untuk menjawab semua pertanyaan, dan mudah-mudahan jawaban mereka dapat memuaskan pertanyaan daripada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas. Pergi berjalan ke Sila Beranti, di kiri kanan lihat lentera. Siapapun pemimpinnya nanti tentu akan membawa Musirawas sejahtera. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami, KPU Kabupaten Musirawas, jadilah pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Ingat, hari Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Ratna Mahmud dan saya Hajah Suwardi menyatakan siap untuk maju. Kami bertekad akan membawa Musirawas lebih baik. Musirawas harus maju. Musirawas harus sejahtera. Mohon doa restunya. Semoga kita berhasil memimpin Musirawas untuk lebih baik. H2G Mulia sempurna. Lanjutkan coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Beli lilin di toko buku. Lilin dibakar dengan korek api. Kalau kita milih yang lain belum tentu. Kalau milih Hendra Gunawan lah ada bukti. Musirawas sempurna. Coblos nomor 2.
Haji Ahmad Rizali, pejabat sementara Bupati Musirawas, menghimbau dan mengajak semua masyarakat Kabupaten Musirawas yang telah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilihnya untuk kemajuan Kabupaten Musirawas di masa mendatang. Kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Musirawas untuk memberikan hak pilih saudara dalam rangka pesta demokrasi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau agar peserta dan pemilih menjaga agar pilkada ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan Mari sama-sama kita ciptakan pemilu kada yang damai. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan kini kita akan memasuki segmen kedua, yaitu debat antar paslon. Di sini para paslon akan berargumentasi mengenai jawaban maupun tanggapan, di mana nanti paslon akan bertanya dan paslon lain akan menjawab. Begitupun juga sebaliknya. Baik, saya akan langsung saja mengundi terlebih dahulu paslon mana yang akan bertanya terlebih dahulu. Saya akan mengundi, dan paslon yang akan bertanya terlebih dahulu adalah paslon dengan nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 1 menit, dan bersiap paslon nomor urut 2 untuk menjawab nanti dengan waktunya 2 menit tentunya. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Silakan paslon dengan nomor urut 1 bertanya. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan berhubungan dengan yang disampaikan Pak Yuda Mahrom Dharma Saputra SEMSI. Saya tahu yang dilewati adalah jalan penghubung Kecamatan Megang Sakti dan Muara Lakitan. Tentunya sejauh ini masih banyak Pak, bukan hanya di situ saja, yang menemukan kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat. Memang benar, saya 5 tahun kemarin mendampingi Bapak Bupati, tapi kan mungkin Bapak Ibu tahu bahwa saya tidak mempunyai pemegang kekuasaan ataupun kebijakan. Masih banyak kondisi jalan yang rusak, berdebu dan berlumpur, serta listrik yang belum memadai. Ada beberapa desa yang belum menikmati listrik, artinya program prioritas infrastruktur belum tuntas. Maka bagaimana strategi Bapak dalam mewujudkan keinginan masyarakat tersebut? Mungkin sudah ditangkap dari paslon dengan nomor urut 2, pertanyaan daripada paslon dengan nomor urut 1. Silakan, waktu menjawab adalah 2 menit mulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan memang Ibu kemarin juga menjadi wakil saya. Tentunya jika memahami tugas dan fungsi sebagai wakil bupati sesuai dengan undang-undangnya, tentunya juga bisa berperan di sana. Karena sudah jelas dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu ada tugas dan fungsi wewenang dari seorang wakil bupati. Makanya dicari bupatinya harus ada wakil. Saya ingin, Ibu mungkin sudah 5 tahun ini ikut. Data yang saya bacakan tadi itu sudah jelas datanya. Jangan tidak pakai data kita, yang mana jalan rusak, yang berdebu dan segala macamnya. Padahal Ibu kan sudah mengikuti 5 tahun. Mana jalan nasionalnya, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, mana jalan kelapa sawit, jalan kebun, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak hanya bisa berbicara tanpa data. Dan untuk mengatasi ini, makanya tadi perlu sinergisitas. Kita memiliki anggota DPR mulai dari pusat, provinsi, dan juga kabupaten
yang menjadi wakil rakyat untuk juga membantu ini. Makanya kita juga mohon bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu. Dan kita juga ada anggota DPR tingkat provinsi, kemarin juga ada juga bantuan mereka untuk membangun khususnya jalan yang ada di Megang Sakti. Tetapi ternyata tidak dialokasikan di sana, malahan di luar Kabupaten Musirawas. Padahal kita wakil dari rakyat Musirawas. Ini punya data kita, hampir berapa puluh miliar dari bantuan provinsi harusnya untuk mempercepat jalan khususnya yang ada di depan rumah Ibu Wabub. Tapi enggak dikerjakan di sana, diletak di kabupaten lain, kota lain. Jadi sekali lagi minta terima kasih datanya. jawabannya. Kita kembali untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, Ibu. Paslon nomor urut 2 yang disampaikan tentunya bukan hanya contoh antara penghubung Kecamatan Megang Sakti dan Muara Lakitan yang disampaikan ini, tapi banyak daerah-daerah lain yang lebih dari yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Musirawas seperti Cecar, seperti Muara Klingi yang dalam-dalam adalah semuanya masih memerlukan ketidakpuasan masyarakat Kabupaten Musirawas terhadap pemerintahan yang 5 tahun yang sudah berlalu. Mungkin ini kalau masyarakat Kabupaten Musirawas selalu membanding-bandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Kenapa yang dulu bisa, yang ini tidak bisa dan sebagainya. Mungkin saya sampaikan ini ada beberapa data dari 2016, 2017, 2018 ini anggaran yang digelontorkan ke infrastruktur ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan 20%, tapi untuk 2019 ini karena mau ada pilkada ini baru dilaksanakan, artinya sesuai dengan 20% untuk infrastruktur Kabupaten Musirawas. Mungkin inilah yang menjadi kekecewaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas, karena kita tahu bahwa jalan ini adalah yang paling pokok, paling utama untuk ekonomi, anak sekolah, kesehatan, infrastruktur, semuanya. Terima kasih adalah Ibu untuk tanggapannya. Dan kembali paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk menanggapi dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Bu, semangat sekali Ibu ya. Harusnya Ibu jadi bupatinya Bu, biar bisa menuntaskan ini. Jangan jadi wakil bupati lagi. Nanti jawabannya sama seperti yang itu dulu. Malahan lebih gawat lagi yang ini nanti. Tadi dikatakan bahwa kita ingin membangun. Yang 20% itu kewajiban daerah itu untuk pendidikan. Pendidikan wajib 20%. Infrastruktur enggak, kita lebih malahan infrastruktur. Kalau Ibu buat data, lihat data sejak jadi wakil bupati di bidang infrastruktur kita, baik ini untuk jalan, kemudian ke PU Cipta Karyaan, pemukiman, ini lebih dari 30-40%. Mengapa demikian? Karena memang persoalan bangsa kita sama seperti pemerintah pusat juga fokus ke infrastruktur. Musirawas mengapa bisa pecah menjadi 3 daerah? Idealnya kami perencanaan bisa 5 daerah, Pak. Karena demikian luas. Mungkin Ibu nggak tahu luas kita ada 635.717,15 hektar. Saya katakan tadi hampir 60% daerah transmigrasi. Yang ini jalan desanya hampir 1.700 sekian. Kalau Ibu mengikuti dari tahun pertama jadi wakil bupati, berapa anggaran kita? Nggak mungkin baru di periode terakhir ini. Mungkin Ibu baru lihat pas di angka terakhir ini karena mau jadi wakil bupati nggak ada datanya, baru lihat. Padahal dari 2016 infrastruktur ini terus kita genjot. Jadi sekali lagi terima kasih, dan inilah mengapa kita ingin melanjutkan tadi.
Karena kita ingin menuntaskan yang hanya kurang lebih 11% ini. Dan banyak masyarakat juga yang mengucapkan alhamdulillah Pak, lanjutkan terus Pak. Karena hampir 50 tahun nggak pernah lihat hitam aspal kami. Sehingga sales saja nggak bisa masuk di sana. Terima kasih paslon dengan nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan hadirin. Kita akan beralih selanjutnya, kebalikan silakan paslon dengan nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon dengan nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari Anda. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 1. Saya akan bertanya, bagaimana menurut Ibu kondisi tata kelola pemerintahan dan rencana reformasi birokrasi serta pelayanan publik di Musirawas saat ini? Mengapa tidak menjadi prioritas dalam program paslon nomor 1? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan lagi? Apakah ada masalah atau isu strategis? Bagaimana strategi Ibu untuk melakukan tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi? Terkait pelaksanaan publik, bagaimana menurut Ibu? Apakah Anda masalah? Bagaimana strategi Ibu dalam meningkatkan pelayanan publik? Terkait perdesaan, bagaimana menurut Ibu kondisi daerah Musirawas yang sudah keluar sebagai daerah tertinggal? Waktu habis untuk bertanya. Terima kasih paslon dengan nomor urut 2. Silakan paslon dengan nomor urut 1. 2 menit waktu menjawab dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari paslon 02. Ini sudah menjadi program kami ke depan, mewujudkan birokrasi yang proporsional berbasis teknologi informasi baku ini yang harus dilaksanakan supaya nanti pemerintahan ini berjalan dengan baik. Peningkatan seluruh pelayanan pengguna teknologi informasi itu tekad kami. Kemudian pendidikan gratis sampai ke jenjang SMP termasuk fasilitas seragam dan kelengkapan sekolah. Tadi sudah kami sebutkan beasiswa bagi masyarakat Musirawas yang berprestasi, seluruh jaringan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Musirawas selama 1 periode ini harus kondisi mantap. Kemudian untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penalis bahwa di Kabupaten Musirawas diimbangi dengan di Kabupaten Musirawas ini belum adanya perguruan tinggi. Sebenarnya ada Unmura tapi berada di kota Lubuk Linggau. Menjawab sudah habis, Ibu mohon maaf sekali lagi. Hanya 2 menit saja. Silakan menanggapi kembali jawaban untuk paslon dengan nomor 1. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi ditanyakan bagaimana tata kelola pemerintahannya. Karena apa? Karena Musirawas yang demikian luas dan tentunya yang menjadi ujung tombak untuk mengurus rakyat 405.610 jiwa ini adalah pemerintah ini, birokrasinya. Tadi Ibu jelaskan, ya katakan tidak nyambung, ya memang tidak pas dengan sana tadi. Jadi bagaimana kita memanage, katakanlah hampir ASN kita hampir 6.000 sekian ujung tombak di sana. Bagaimana juga nanti Ibu strategi Ibu untuk mengatasi ini, karena dari pengalaman yang ada sebagai katakanlah bupatinya memanage hanya 70 orang di perusahaan, nanti akan memanage birokrasi yang demikian besar.
Ini yang perlu kita rakyat menanyakan, khawatir. Apalagi mereka tidak mengetahui karena bupatinya nggak ada. Bagaimana dia ingin mengelola, memanage satu organisasi yang besar yang sekarang hampir ratusan prestasi bersama Ibu 5 tahun, walaupun Ibu nggak ikut, sudah kita raih. Apalagi di bidang inovasi dan lain sebagainya. Kita juga menjadi katakanlah daerah yang bersih karena kita nomor 7, artinya terbaik di Indonesia, dan kita 4 tahun ini sebagai daerah inovatif di Republik ini. Artinya ini perlu seorang birokrat, tenaga birokrat yang handal, yang harus mengelola daerah ini sehingga jangan sampai jatuh nanti daerah ini. Ketika yang mengelola, yang meminitnya tidak ada pengalaman, kemudian prestasi apapun, dan sekali lagi ya memang perlu wawasan yang luas, karena ke depan kita perlu bersaing daerah ini. Dan bersaing. Silakan Bu, terima kasih. Sampaikan nanti sama Bupati. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Kita beralih kembali untuk menanggapi. Silakan paslon nomor urut 1, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, Bapak, apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa jadi bupati harus pengalaman, tidak semua Pak. Orang yang baru calon itu belum pernah jadi bupati. Dan jadi bupati artinya di dalam meminit ini mewujudkan birokrasi yang profesional dan berbasis teknologi, informasi. Artinya kita bukan bekerja sendiri bupati itu Pak. Artinya kita dibantu oleh seluruh OPD, staf ahli, asisten, semuanya yang mempunyai sekda, mempunyai tugas sendiri-sendiri untuk menyelaraskan, mewujudkan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Musirawas ini menjadi birokrasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi. Jadi namanya bagaimana di dalam kita penanganan ataupun ASN ataupun birokrasi yang ada di Kabupaten Musirawas ini bukan bupati sendiri. Artinya banyak yang harus dilibatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang proporsional dan berbasis teknologi ini semuanya bisa artinya berjalan bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan bupati dibantu oleh seluruh OPD, seluruh staf ahli, asisten, staf ahli yang memberikan masukan terus kepada bupati, Ibu harus begini, Bapak harus begini, dan ini kita nanti kita perdayakan semua seluruh ASN, seluruh yang berkompeten di wilayah Kabupaten Musirawas kita harapkan untuk memberi masukan, artinya menjadi seorang bupati harus bukan orang yang berpengalaman. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Suasana dingin berubah sedikit hangat di ruangan ini tentunya. Dan masih ada satu segmen lagi yang akan kita ikuti bersama, yaitu closing statement yang pasti jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami, KPU Kabupaten Musirawas, jadilah pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Ingat, hari Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Ratna Mahmud dan saya Hajah Suwardi menyatakan
siap untuk maju. Kami bertekad akan membawa Musirawas lebih baik. Musirawas harus maju. Musirawas harus sejahtera. Mohon doa restunya. Semoga kita berhasil memimpin Musirawas untuk lebih baik. H2G Mulia sempurna. Lanjutkan coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Beli lilin di toko buku. Lilin dibakar dengan korek api. Kalau kita milih yang lain belum tentu. Kalau milih Hendra Gunawan ada bukti. Musirawas sempurna. Coblos nomor 2. Saya, Haji Ahmad Rizali, pejabat sementara Bupati Musirawas, menghimbau dan mengajak semua masyarakat Kabupaten Musirawas yang telah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilihnya untuk kemajuan Kabupaten Musirawas di masa mendatang. Kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Musirawas untuk memberikan hak pilih saudara dalam rangka pesta demokrasi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau agar peserta dan pemilih menjaga agar pilkada ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan Mari sama-sama kita ciptakan pemilu kada yang damai. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kita akan langsung masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Penyataan penutup atau closing statement dari masing-masing paslon akan kita dengarkan bersama dengan waktu 3 menit tentunya. Kita akan mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pilkada bukan hanya soal meriahnya kampanye. Pilkada juga bukan merupakan sarana untuk hebat-hebatan pasangan calon. Tapi pilkada adalah upaya kita bersama menjadikan Musirawas menjadi daerah yang maju, mandiri dan bermartabat. Kami ramah berarti memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan pilkada ini sebagai sarana perubahan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat demi menuju Musirawas yang lebih baik. Kami tidak akan biarkan masyarakat Kabupaten Musirawas setiap hari menempuh jalan yang rusak, berdebu dan berlumpur. Kami tidak akan biarkan anak-anak di Kabupaten Musirawas putus sekolah karena keterbatasan biaya. Kami tidak mau adik-adik yang telah selesai pendidikan menjadi pengangguran selepas menempuh pendidikan. Kami tidak akan biarkan sanak saudara kita berjuang sendirian untuk merubah nasibnya dari himpitan kemiskinan. Kami juga tidak akan biarkan petani kita yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena produksi yang masih kurang akibat tidak terpenuhinya air. Kami tidak akan biarkan masyarakat sulit untuk menemui pemimpinnya. Dengan ambulan desa, kami tidak akan biarkan masyarakat Musirawas lambat dalam penanganan kesehatan. Kita ketahui bersama, Musirawas punya potensi, sumber daya alam yang cukup. Musirawas hanya butuh pemimpin yang mau bekerja dan mampu bekerja, yang mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Musirawas. Mari masyarakat Musirawas sama-sama kita usahakan, kita doakan pilkada ini menghasilkan pilkada yang amanah, pemimpin yang peduli dan ingat dengan rakyatnya, pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas, pemimpin yang bukan hanya mementingkan kepentingan keluarga dan golongan saja, pemimpin yang mempunyai program yang jelas terkait permasalahan di Kabupaten Musirawas. Calon lain pun pasti bikin janji-janji, tapi pasti berbeda dengan program kami. Sebab bagi kami, program dibuat bukan sekedar memikat hati. Kalau kami berjanji, Sri Kandi akan menepati. Mari datang ke TPS pada tanggal 9 Desember, coblos nomor 1. Terima untuk kasih mewujudkan paslon Musirawas nomor perubahan. 1 untuk closing statementnya. Waktunya habis, mohon maaf sekali lagi Ibu. Dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 2. Masih dengan waktu yang sama, tentunya 3 menit untuk closing statement. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Rakyat Musirawas yang saya cintai dan saya banggakan, tinggal 9 hari lagi, rakyat Mura akan memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Dengan besarnya tantangan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi ke depan, Mura membutuhkan sosok pemimpin yang sehat dan kuat. Pemimpin yang setiap saat harus ada di tengah-tengah masyarakat dan selalu mendengarkan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Bukan pemimpin yang nantinya akan menjadi boneka saja. Menjadi boneka tokek ayam, tokek sawit, tokek pengembang, pemborong, dan lain-lain. Jangan memilih kucing dalam karung. Insya Allah, H2G Mulia siap melanjutkan Mura Sempurna Jilid 2. HG2 Mulia menang, lanjutkan, coblos nomor 2. Rakyat Musirawas tidak akan termakan dengan janji-janji manis yang belum terbukti, apalagi disampaikan oleh sales-sales politik dan calo-calo politik. Rakyat Musirawas sudah menikmati kerja nyata selama 5 tahun ini. Berbagai prestasi telah kita raih bersama. Saya yakin rakyat Musirawas semakin cerdas, tidak akan terpengaruh hanya dengan uang 50.000, 100.000. Ini telah dibuktikan 5 tahun yang lalu ketika rakyat dengan tulus dan ikhlas memilih saya sebagai seorang Bupati Musirawas. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya, tetap coblos pilih H2G Mulyana. H2G Mulia mengikuti pemimpin, contoh pemimpin kita yang kita anut adalah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, tablek. Dengan demikian, kami H2G Mulia niat tulus, ikhlas akan membangun Musirawas lebih sempurna. Apabila kelak kami dipilih menjadi bupati dan wakil bupati berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka visi misi optimis Mura Sempurna yakin terwujud, lanjutkan. Dan dengan pengalaman Bapak Haji Hendra Gunawan di birokrasi dan saya di bidang ekonomi rakyat, maka visi misi kami disusun dengan membahana Musirawas makin sempurna di seluruh Nusantara. Untuk itu warga Musirawas jangan ragu untuk datang ke TPS. Pasti coblos nomor 2. H2G Mulia menang, lanjutkan. Pada masyarakat Musirawas, kita tinggal 9 hari lagi, tolong dijaga. Jaga rapat, jangan sampai kita dirampok kemenangan kita yang sudah 35%. Baik, cukup. Terima kasih, tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2 yang sudah memberikan kalimat penutupnya di debat publik putaran kedua kali ini. Tentunya sekali lagi terima kasih paslon nomor urut 1, terima kasih paslon nomor urut 2 tentunya.
Dan hadirin serta pemirsa PAL TV dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Semoga dengan tayangan tadi dapat menjadikan Anda seorang pemilih yang cerdas dan juga berkualitas untuk menentukan masa depan Kabupaten Musirawas 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih Anda yang sesuai dengan hati nurani. Karena pemilih yang berdaulat, negara kuat. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dengan tetap mengikuti protokol kesehatan karena KPU Musirawas sudah menyiapkan TPSCS. KPU melayani tentunya. Akhirnya saya Tausni pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan lanjutkan dengan sesi foto pasangan calon dan juga bersama tamu undangan. Nanti dapat menyesuaikan, kami persilakan untuk sesi pertama foto pasangan calon. Kami persilahkan dan nanti juga bersiap-siap foto pasangan calon dengan Komisioner KPU Musirawas pada saatnya. Dan juga nanti kami mohon juga dapat foto bersama undangan dari Bawaslu, Komisioner KPU Sumsel, dari FKPD Musirawas, Kapolres, Dandim, PJS Bupati, dan juga dari Komisioner KPU Sumatera Selatan, Sekretaris KPU dan pihak-pihak lainnya yang mohon maaf bila tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Silakan Bapak Ibu yang sudah disebutkan boleh untuk bisa langsung naik ke stage. Boleh, bisa dikondisikan untuk fotografer. Kita diabadikan dengan foto bersama KPU, Komisioner, baik, Kabupaten Musirawas, pasangan calon beserta komisioner.